Selamat siang teman-teman kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu chapter 12, chapter 13, dan 14 mata kuliah e-bisnis yang diampuh oleh Ibu Reni Aryani Eskom MSI yang berjudul E-commerce, Mobile E-commerce, and Roadmap for a Business Strategy. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rani Malango dengan NIM F1E125. Kemudian ada Dianovita dengan NIM F1E1 055. Dia Kartika Sari dengan NIM F1E175. Dan Syahla Khairun Najwa Darmawan dengan NIM F1E1 092. Baiklah, pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dianovita. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu tentang operator jaringan mobile dalam mobile e-commerce. Operator jaringan mobile berperan penting dalam mendukung infrastruktur mobile e-commerce, terutama melalui yang pertama konektivitas dan kecepatan internet. Operator jaringan mobile menyediakan jaringan 4G dan 5G yang memungkinkan transaksi cepat dan pengalaman pengguna yang lancar. Kecepatan ini penting untuk mengurangi hambatan dalam melakukan pembelian, terutama untuk aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon. Yang kedua, ada jangkauan di wilayah terpencil. Operator menyediakan akses internet di daerah terpencil, memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam e-commerce seluler. Yang ketiga, ada kemitraan dengan platform e-commerce. Beberapa operator menawarkan paket data khusus untuk aplikasi e-commerce, seperti kerjasama Telkomsel dengan Tokopedia untuk menarik pengguna baru. Yang keempat ada fitur pembayaran. Operator sering menyediakan layanan dompet digital atau tagihan langsung seperti Dana. Next. Berikut adalah keunggulan mobile e-commerce. Yang pertama ada kemudahan dan aksesibilitas. Pengguna dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. Contohnya aplikasi Shopee atau Amazon memungkinkan pembelian dengan cepat hanya melalui beberapa klik. Yang kedua, ada personalisasi pengalaman pengguna. Dengan teknologi berbasis AI, platform seperti Lazada dapat menyesuaikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian dan preferensi pengguna. Yang ketiga ada integrasi dengan fitur mobile. Mobile e-commerce sering memanfaatkan teknologi seperti GPS untuk pengiriman yang lebih akurat, contohnya Grab atau Gojek. Yang keempat ada pembayaran digital. Platform seperti Shopee atau GoPay membuat pembayaran lebih cepat dan aman tanpa memerlukan uang tunai. Next. Contoh perusahaan yang menggunakan teknologi wireless untuk manajemen hubungan pelanggan yaitu adalah Telkomsel. Telkomsel adalah salah satu operator seluler terbesar di Indonesia, menggunakan teknologi wireless untuk meningkatkan manajemen hubungan pelanggan atau CRM mereka. Berikut adalah beberapa cara Telkomsel memanfaatkan teknologi wireless dalam manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama ada loyalty program atau T-Point, poin untuk pulsa, kuota, atau hadiah lainnya. Yang kedua ada personalisasi penawaran berdasarkan data pelanggan seperti penggunaan, lokasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada notifikasi real time. Dengan teknologi wireless, Telkomsel mengirimkan pemberitahuan langsung kepada pelanggan mengenai penawaran khusus, kuota tambahan, atau promosi lainnya melalui SMS atau aplikasi My Telkomsel. Yang keempat ada aplikasi My Telkomsel. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk mengelola layanan mereka seperti membeli paket, memeriksa sisa kuota, atau mengakses layanan pelanggan. Semua melalui teknologi wireless. Dalam Telkomsel dengan menguatkan teknologi wireless ini mendapatkan nilai tambah. Yang pertama, yaitu ada peningkatan loyalitas. Yang kedua, ada personalisasi penawaran.
Yang ketiga ada keterlibatan lebih baik. Dan yang keempat ada kemudahan akses. Yang kelima pengalaman pengguna optimal. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana teknologi wireless mempengaruhi perilaku industrinya? Yang pertama ada peningkatan kualitas layanan dan cakupan. Yang kedua, layanan digital dan IoT. Yang ketiga, layanan internet cepat atau broadband. Yang keempat, ada efisiensi operasional dan pengelolaan jaringan. Yang kelima, ada inovasi dalam produk dan layanan baru. Yang keenam, ada peningkatan pengalaman pelanggan. Yang selanjutnya ada dukungan terhadap ekosistem digital, lalu keamanan data dan privasi, kemudian yang terakhir transformasi bisnis bisnis dan pendapatan. Next, refleksi perusahaan mengelola tantangan dalam mobile e-commerce. Eh, yang pertama ada desain aplikasi yang user friendly, kemudian ada melakukan pembaruan aplikasi secara rutin untuk menambah fitur baru dan memperbaiki masalah teknis. Kemudian Telkomsel juga menerapkan sistem enkripsi yang kuat dan autentikasi dua faktor atau 2FA untuk melindungi data pribadi pelanggan dan dalam setiap transaksi e-commerce. Kemudian Telkomsel secara aktif mengawasi potensi penipuan dalam transaksi untuk mencegah kerugian finansial dan menjaga kepercayaan pelanggan. Kemudian Telkomsel terus melakukan ekspansi dan peningkatan jaringan 4G dan 5G untuk menjangkau lebih banyak wilayah termasuk daerah-daerah terpencil. Ini memastikan pelanggan dapat mengakses layanan e-commerce dengan cepat dan lancar. Lalu Telkomsel melakukan optimalisasi bandwidth yang membutuhkan koneksi yang cepat dan stabil. Kemudian Telkomsel menghadirkan layanan dompet digital seperti T-Chess atau sekarang Telkomsel Cash yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi e-commerce. Kemudian Telkomsel memberikan promo khususnya bagi pengguna Telkomsel seperti diskon atau cashback untuk pembelian produk tertentu. Lalu Telkomsel menggunakan data besar untuk menganalisis perilaku pelanggan dan memberikan penawaran yang lebih relevan. Lalu layanan pembayaran transaksi digital menggunakan pulsa atau saldo Telkomsel Pay, GoPay, dan OVO. Dan yang terakhir, Telkomsel menawarkan berbagai saluran untuk mendukung pelanggan 24 jam. Next, saya eh, lanjutkan ke rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 9 roadmap formulasi strategi e-bisnis pada bisnis nyata, yaitu Shopee. Yang pertama ada analisis lingkungan, yaitu fokus pada pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara, akses internet penggunaan smartphone, dan persaingan bisnis antara Lazada dan Tokopedia. Kemudian yang kedua ada identifikasi peluang, yaitu pengalaman belanja personal melalui aplikasi mobile first dan target pasar UMKM. Yang ketiga ada evaluasi kesiapan internal, yaitu penilaian terhadap sumber daya teknologi, infrastruktur, kemitraan logistik, dan dukungan finansial dari SEA Group. Kemudian ada yang keempat, formulasi visi dan misi e-bisnis. Visinya ada menjadi platform e-commerce terkemuka dengan pengalaman belanja yang mulus. Misinya memberikan akses mudah dan aman untuk membeli dan menjual produk online dengan dukungan teknologi inovatif. Yang kelima, ada penetapan sasaran, yaitu platform e-commerce nomor satu di Asia Tenggara, meningkatkan penggunaan aktif dan merchant lokal. Yang keenam, ada pengembangan strategi, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendekatan mobile first dengan aplikasi user friendly. Yang kedua ada program Shopee Mall dan Shopee Seller Center. Yang terakhir ada promosi seperti gratis ongkir.
Kemudian yang ketujuh ada desain model bisnis, yaitu marketplace, pendapatan dari komisi, biaya iklan, layanan premium, dan Shopee Pay. Yang kedelapan ada implementasi strategi, yaitu kampanye besar seperti 11.11 Big Sale dan 12.12 Birthday Sale, fitur Shopee Live, dan kemitraan logistik untuk pengiriman cepat. Yang terakhir, yang kesembilan ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu pengguna data analitik untuk memahami perilaku pengguna. Survei kepuasan pelanggan, penambahan fitur baru seperti pengembalian barang fleksibel dan Shopee Coin. Kemudian di sini ada tantangan perusahaan tradisional dalam digitalisasi. Yang pertama itu ada perubahan budaya organisasi, mencakup resistensi terhadap teknologi baru dan perlunya perubahan budaya organisasi. Yang kedua, kekurangan keahlian digital, di mana tantangan dalam mendapatkan talenta digital yang memahami teknologi modern. Yang ketiga ada kompetisi dengan pemain digital murni, yaitu kesulitan bersaing dengan startup digital yang lebih gesit dan fleksibel. Yang keempat, ketergantungan pada logistik, yaitu perusahaan harus membangun atau bermitra dengan sistem logistik yang efisien. Yang terakhir, kepercayaan konsumen, yaitu membangun kepercayaan konsumen yang skeptis terhadap platform baru. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada 3 strategi penetapan harga utama untuk barang online. Strategi yang pertama, harga online sama dengan harga di toko fisik. Kelebihannya, menjaga konsistensi harga antara online dan offline. Kekurangannya, pelanggan mungkin menganggap harga ini kalah saing dibandingkan e-commerce lain yang sering menawarkan diskon. Yang kedua, harga online lebih rendah. Kelebihannya, dapat menarik lebih banyak pelanggan ke saluran online. Kekurangannya, potensi penurunan margin laba dan kemungkinan pelanggan offline beralih ke saluran online untuk harga yang lebih murah. Yang ketiga, harga online lebih tinggi. Kelebihannya, dapat menarik pelanggan yang bersedia membayar lebih untuk kenyamanan dan layanan tambahan. Kekurangannya, platform online lain yang menawarkan harga lebih rendah dapat dengan mudah menarik pelanggan. Selanjutnya ada 9 langkah roadmap strategi e-bisnis toko baju online, Beeline Store. Analisis lingkungan, semakin berkembangnya platform belanja online menjadi peluang untuk menawarkan produk dengan segmentasi utama Gen Z dan milenial. Identifikasi peluangnya, menyediakan pakaian eksklusif seperti custom atau edisi terbatas dengan target konsumen yang menyukai fashion casual modern dan ramah lingkungan. Evaluasi kesiapan internalnya, dengan pemasok kain berkualitas dan tim desainer handal, bisnis ini memiliki fondasi kuat tetapi masih lemah dalam pemasaran digital dan logistik. Investasi pada platform online dan pelatihan tim menjadi solusi utama. Next. Formulasi visi dan misi, menyediakan pakaian berkualitas tinggi sesuai tren, menawarkan belanja online yang praktis dan menyenangkan, serta mendukung keberlanjutan dengan bahan ramah lingkungan. Penetapan sasarannya, untuk jangka pendek, meluncurkan toko online dalam 3 bulan dengan produk dan target 1.000 pelanggan di bulan pertama. Jangka panjangnya, meraih 10.000 pelanggan aktif dalam setahun, dan menjadi toko fashion online terkemuka di Indonesia dalam 3 tahun. Pengembangan strateginya, strategi produk meliputi koleksi eksklusif, pakaian casual, dan opsi custom dengan harga kompetitif dan diskon untuk pelanggan baru. Branding Beeline Store fokus pada gaya muda dan personalisasi, didukung kampanye media sosial dan kolaborasi influencer. Toko online dibangun menggunakan platform seperti Shopify atau WooCommerce. Next. Desain model bisnisnya, pendapatan dari penjualan pakaian dan layanan personalisasi, dengan biaya operasional meliputi stok, pengiriman, dan iklan digital. Kemitraan mencakup logistik, influencer, dan pemasok bahan baku. Implementasi strateginya, mengembangkan website dan aplikasi ramah pengguna, mempromosikan melalui media sosial, iklan, dan email marketing. Menjalin kemitraan dengan jasa pengiriman menggunakan sistem inventory otomatis, serta menawarkan poin reward untuk pembelian ulang. Evaluasi dan penyesuaian, indikator kinerja utama meliputi volume penjualan, rasio konversi, dan kepuasan pelanggan.
Evaluasi rutin dilakukan dengan menganalisis data penjualan dan perilaku pelanggan bulanan, serta menggunakan feedback untuk meningkatkan produk dan layanan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu di manakah Anda memposisikan diri dalam matriks katalisator perubahan. Matriks katalisator perubahan sering digunakan untuk mengevaluasi bagaimana seseorang atau kelompok berkontribusi dalam mendorong perubahan, terutama dalam organisasi atau komunitas. Matriks ini biasanya terdiri dari dua sumbu utama. Yang pertama, tingkat pengaruh atau dari rendah hingga ke tinggi, yaitu seberapa besar kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau sistem. Misalnya, saya memberikan ide, wawasan, dan solusi yang dapat membantu pengguna membuat perubahan. Yang kedua, tingkat komitmen terhadap perubahan dari rendah hingga ke tinggi, yaitu seberapa kuat dedikasi seseorang terhadap tujuan perubahan. Misalnya, saya sepenuhnya mendukung tujuan perubahan pengguna dan siap membantu dalam setiap prosesnya. Next. Di bidang mana Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda? Berdasarkan diskusi, saya ingin meningkatkan kemampuan di dua bidang utama. Yang pertama, pemahaman konteks, yaitu lebih memahami situasi spesifik pengguna seperti kebutuhan individu, tantangan organisasi, atau budaya kerja, sehingga solusi yang saya tawarkan lebih relevan dan dapat diterapkan secara langsung. Yang kedua, pendekatan kolaboratif, yaitu mengembangkan cara yang lebih efektif untuk mendorong diskusi dan kerjasama, memastikan ide-ide saya dapat diterima dan dimanfaatkan dengan optimal dalam tim atau proyek Anda. Next, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, selanjutnya ada bagaimana studi kasus dapat membantu mengembangkan strategi kreatif. Yang pertama itu ada inspirasi dari praktik terbaik, misalnya mempelajari bagaimana Amazon menggunakan data pelanggan untuk personalisasi bisa memberikan wawasan untuk strategi serupa di organisasi Anda. Yang kedua itu menghindari kegagalan umum. Studi kasus seperti kegagalan Webvan menyoroti bahaya strategi ekspansi yang terlalu cepat tanpa dukungan logistik yang memadai. Yang terakhir ada simulasi pemecahan masalah dengan mempelajari langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan lain. Anda dapat berlatih merancang solusi kreatif yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, penjelasan berikutnya yaitu apakah pemahaman luas selalu diperlukan? Seringkali masuk akal untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang suatu masalah sebelum membahas isu-isu yang lebih mendetail. Dengan memahami gambaran besarnya terlebih dahulu, seseorang dapat mengidentifikasi elemen-elemen penting yang membutuhkan analisis lebih mendalam. Namun, pendekatan ini juga memiliki beberapa potensi masalah. Yang pertama, memakan waktu dan biaya. Melakukan pemahaman luas memerlukan waktu yang cukup lama. Jika sumber daya waktu dan biaya terbatas, pendekatan ini bisa menjadi kurang efisien. Yang kedua, ada risiko over-analisis. Kecenderungan untuk mengumpulkan data yang terlalu banyak, pada akhirnya analisis ini mungkin tidak memberikan wawasan yang signifikan terhadap masalah inti. Yang ketiga, ada mengabaikan isu prioritas. Kelalaian terhadap isu-isu mendesak yang membutuhkan perhatian cepat. Yang keempat, ada batasan dalam industri yang dinamis. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, pendekatan untuk memahami gambaran besar mungkin menjadi kurang relevan. Hal ini karena kondisi pasar, teknologi, atau kompetisi bisa berubah sebelum analisis selesai. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, bagaimana Anda dapat meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang disajikan? Ada 3 langkah. Yang pertama, menggunakan kerangka kerja secara sistematis.
Contohnya, gunakan SWOT untuk memahami kekuatan dan kelemahan atau value chain untuk menganalisis masalah secara sistematis. Yang kedua, hubungkan dengan studi kasus. Studi kasus dapat memberikan contoh nyata bagaimana strategi e-bisnis berhasil atau gagal. Kita bisa belajar dan menerapkan ide serupa di situasi kita. Yang ketiga, fokus pada peran teknologi. Pahami bagaimana teknologi seperti AI, cloud, atau big data bisa digunakan untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan nilai tambah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perilaku, kami minta maaf. Terima kasih.